Bab 1431. Sebelumnya kamu tidak terlihat bodoh, kan? Mengapa sekarang otakmu menghilangkan fungsinya setelah melihat Puspa? Bukankah dia seperti itu untuk melindungimu? Ucap Hasto. Wira tidak menjawab. Hasto melanjutkan, gadis itu hanya tidak ingin kamu kehilangan nyawamu dengan mengikuti kompetisi ini. Tidak ada seorang pun di sini yang kesemek lembut, jadi, itu sebabnya dia berusaha membuatmu pergi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hasto, Wira akhirnya bereaksi. Kak Hasto, jangan khawatir. Aku memang merasa kesal mendengar kata-kata itu, tetapi, aku tidak akan pergi begitu saja. Bahkan jika kita tidak bisa menjadi suami istri, dia tetaplah saudara perempuanku, dan aku pasti akan menyelamatkan hidupnya. Nada tak berdaya mengungkapkan seluruh suasana hati Wira saat ini. Setelah keduanya berbicara, Wira memutuskan untuk tetap tinggal di Sekte Langit untuk membantu Puspa. Dia tidak ingin Puspa menikahi seseorang yang tidak dia cintai begitu saja. Tak lama kemudian janji 3 hari pun tiba. Wira dan Hasto datang ke lokasi kompetisi bersama-sama. Sedangkan Juan dan Puspa sudah berada di sana. Puspa sedikit terkejut saat melihat Wira, dia mengira Wira sudah pergi setelah mendengar apa yang dia ucapkan. Tanpa diduga, Wira datang. Kompetisi pertama adalah ujian sastra, jadi, Wira memasuki sebuah ruangan yang cukup besar. Ini pasti Wira dari dunia biasa. Saya sudah lama mengagumi namanya, hahaha. Petik 2. Ketika Wira melangkah ke ruangan, dia mendengar suara ejekan datang dari samping. Dia mendongak, lalu melihat seorang pria berjubah putih. Saya pikir dia adalah orang yang luar biasa. Ternyata dia hanya orang yang tidak punya pengetahuan. Bahkan berani datang ke sini untuk menikahi orang suci kita. Dia sangat berani, ucap pria itu bermaksud memprovokasi Wira. Selain Juan yang berada di tempat itu, orang-orang dari 8 keluarga, banyak juga sastrawan yang mempunyai kemampuan. Kebanyakan dari mereka adalah talenta-talenta muda, dan banyak juga dari mereka yang memegang jabatan resmi di sekte. Ini level pertamamu. Ujiannya tentang bakat sastra. Siapapun yang bakat sastranya cukup tinggi bisa menang kali ini. Setelah Juan menyelesaikan penjelasannya, dia mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa Wira bisa duduk di tempatnya. Ada sebuah meja kecil di depan Wira yang berisi segelas teh, beberapa lembar kulit yang telah ditipiskan dan kuas tulis. Bagaimanapun, Wira adalah orang biasa, jadi orang-orang yang hadir secara alami merasa bahwa Wira belum pernah minum teh sebaik ini, bahkan dia mungkin tidak tahu cara mencicipi teh dengan baik. Lagi pula, bagaimana orang biasa akan mempunyai kemampuan? Tapi kemudian, Wira dengan lembut mengambil teh di atas meja, lalu meminum teh berdasarkan cara minum teh yang pernah dia lihat di internet sebelumnya. Dia tidak menyangka ujian level pertama akan seperti itu. Dia masih gugup sebelumnya, takut dia akan melakukan kesalahan dan membuat semua orang tertawa. Aku harus bisa menyelesaikan 3 ujian ini untuk dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Aku memiliki pemahaman sastra, mengapa tidak menggunakan kesempatan ini untuk membuat puisi untuk menambah kesenangan? Kompetisi akan menggunakan kemampuan bela diri, bukan bakat sastra. Dengan ujian seperti ini, bukankah mereka sengaja untuk mempersulitku? Wira menggelengkan kepalanya, berpikir orang-orang ini sangat licik. Meletakkan cangkir teh di tangannya dengan lembut, lalu mengambil kipas lipat di sebelah dan mengipasnya 2 kali. Bab 1432. Berbicara tentang dunia sambil minum teh, dan berbicara tentang kehidupan sambil mengagumi bunga. Ini adalah 2 baris puisi sederhana, tetapi sangat mengejutkan orang-orang yang hadir hingga rahang mereka hampir jatuh ke tanah. Hasto yang pertama kali bertepuk tangan, dan orang lain juga merespons satu demi satu. Saya mengira Wira adalah orang yang cuek dan vulgar, namun saya tidak menyangka bakat sastranya begitu tinggi. Dia dengan santai mengucapkan kata-kata biasa, namun kata-kata itu mempunyai arti yang dalam. Benar, sangat bagus untuk membuat puisi berdasarkan teh di depanmu. Setelah memuji Wira, Juan juga mengambil cangkir teh di depannya, lalu menyesapnya. Itu memang secangkir teh yang enak. Itu hanya 2 puisi tentang teh.
Itu tidak membuktikan apapun. Jika dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi, ini saja masih belum cukup. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Sebelum Wira menyelesaikan pemikirannya, suara lain terdengar dari samping. Seorang pria muda berbakat berdiri bangkit dari samping dan melambaikan kipas lipat di tangannya. Dia perlahan berjalan menuju Wira, seolah-olah dialah orang terhebat di dunia, matanya juga memancarkan provokasi yang nyata. Dia berjalan ke arah Wira dan berhenti, lalu duduk bersila di meja. Siapa sangka sebelum sempat berbicara, Wira tiba-tiba berdiri dan mengambil 7 langkah. Pada zaman dahulu, anak kedua dari dinasti Han Timur mengarang puisi dalam 7 langkah. Saat ini, Wira meminjam beberapa syair itu. Tangkai pohon kacang dibakar untuk menyalakan api. Api itu merebus kacang di dalam periuk, kacang menangis. Wahai batang, kamu tahu akar kita sama, tapi mengapa kamu menyiksa diriku? Setelah Wira selesai mengucapkan puisi 7 langkah ini, dia berbalik melihat semua orang, menemukan semua orang menatapnya dengan terkejut. Mereka seolah-olah baru saja melihat dewa sastra, bagaimana mungkin ada orang yang begitu berbakat dan terpelajar di dunia. Jelas sekali, temperamen Wira hanyalah seorang pria kasar, yang mengetahui sedikit pengetahuan, namun, tidak ada yang menyangka dia bisa menulis puisi dalam 7 langkah. Kamu curang. Bagaimana kamu bisa membuat puisi hanya dalam 7 langkah? Pasti kamu sudah menyiapkan sebelumnya. Jangan-jangan, ada yang membocorkan tentang ujian ini padamu. Setelah dia mengatakan itu, dia menatap ke arah Hasto. Orang yang merasa dia adalah orang terhebat di dunia, berdiri dan menunjuk ke arah Wira dan berkata bahwa dia curang. Mendengar itu, Wira mengangkat alisnya dengan acuh tak acuh. Hasto tidak menyangka akan ada orang yang mencurigainya. Hasto berkata, menurutmu tempat apa ini? Ketiga ujian ini ditetapkan oleh 8 pemimpin itu sendiri. Apakah menurutmu beberapa dari mereka itu membocorkannya demi keuntungan pribadi? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan Hasto, pria berbakat itu akhirnya bereaksi. Dia buru-buru berlutut di aula utama dan memohon belas kasihan kepada 8 pemimpin tetua. Maafkan saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya merasa ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menulis puisi dalam 7 langkah? Dia hanyalah orang dari dunia biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya seperti itu? Wira sedikit tidak senang ketika mendengar apa yang dia katakan, jadi, dia melangkah ke depan lalu berkata, meskipun aku berasal dari dunia biasa, aku juga seorang manusia, sama sepertimu. Meskipun aku mungkin tidak sebaikmu dalam hal seni bela diri, bukan berarti aku juga tidak sebaikmu dalam sastra. Bagaimana mungkin ini disebut aneh? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menjelaskan bahwa kamu menulis puisi dalam 7 langkah? Kamu bukan penyair hebat dari tempat asalmu, kami sudah memeriksanya dan kamu tidak memiliki kemampuan itu sama sekali. Dengan kata lain, seseorang telah memberikan puisi itu padamu. Pria berbakat itu mengangkat kepala seraya berteriak di depan Wira. Menurutnya, Wira hanyalah orang yang tidak memiliki bakat. Memiliki bakat seperti itu, tidak mungkin Wira tidak mengumumkannya ke dunia. Bab 1433. Itu karena kamu picik dan tidak pernah memahami orang fana, jadi kamu tidak mengetahui puisi seperti apa yang pernah aku terbitkan. Jika kamu memahaminya, kamu akan tahu bahwa sebenarnya ada banyak orang fana yang berkuasa. Wira mendengus dingin, dia sangat meremehkan orang yang berpikiran pendek seperti itu. Saya baru saja mengirim orang untuk memeriksanya. Puisi-puisi ini belum pernah terdengar di manapun, jadi, pada dasarnya pasti Wira yang menulisnya sendiri. Saat ini, Puspa tiba-tiba bersuara. Sebelumnya, Puspa pernah mendengar Wira adalah orang yang banyak menulis puisi terkenal. Dia juga pernah meminta Wira menuliskan puisi untuknya, tetapi Wira tidak melakukannya. Tanpa dia duga, hari ini Wira benar-benar menulisnya. Banyak orang yang merasa tidak puas dengan Wira. Mereka semua merasa lebih hebat dan lebih pantas mengikuti kompetisi daripada Wira. Wira, kamu tidak sehebat itu. Kamu hanya menulis 2 puisi.
Percaya atau tidak, puisi apapun yang aku ucapkan sekarang, akan lebih baik daripada puisi milikmu. Jika kamu benar-benar hebat, tulis saja lebih banyak puisi lagi. Mari kita lihat, apakah kamu bisa melakukannya. Aku akan memberimu waktu separuh batang dupa. Jika kamu bisa menulis 5 puisi, kami akan membiarkanmu yang menang. Semua pemuda berbakat di sebelah Wira berbicara saat ini. Apa yang mereka katakan tidak lebih dari meremehkan Wira. Gimana? Bukankah kamu sangat berbakat? Sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan perkataannya, Wira mengangkat matanya seraya berkata, baik. Mendengarkan jawaban dari Wira, orang yang baru saja berbicara terdiam sesaat. Tanpa diduga, Wira benar-benar setuju. Nyatanya, bisa mengucapkan 2 puisi dalam waktu sesingkat itu saja sudah sangat luar biasa. Mereka melakukan ini, hanya untuk mempersulit Wira. Senyuman muncul di sudut bibirnya, saat itu ia telah mengenyam pendidikan 9 tahun, bagaimana mungkin ia tidak bisa membacakan 5 puisi. Jika demikian, sayang sekali dengan 300 puisi kuno yang pernah ia hafal. Setelah dengan hati-hati mengingat puisi kuno yang dia pelajari di sekolah dasar, Wira berdiri, lalu meminum semua teh di cangkirnya. Aku tidur di musim semi tanpa menyadari fajar. Aku mendengar kicauan burung di mana-mana, angin dan hujan datang di malam hari, dan berapa banyak bunga yang berguguran. Teman lamaku mengucapkan selamat tinggal pada menara bangau kuning di barat. Kembang api turun pada bulan Maret. Bayangan layar soliter hilang di langit biru, dan hanya sungai yang terlihat mengalir. Ada cahaya bulan terang di depan tempat tidur, dan saya curiga saat itu cuaca beku. Saya mengangkat kepala untuk melihat bulan yang cerah, dan kepala sutra saya diturunkan ke kampung halaman saya. Tepat ketika Wira membacakan puisi ketiga, orang-orang berbakat dan penyair di depannya sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mata semua orang terbelalak, terpesona, sudah tenggelam dalam pemandangan yang digambarkan oleh Wira. Setiap kata-kata ini adalah syair abadi, sungguh hebat. Bahkan orang yang baru saja menunjuk Wira dan menuduhnya melakukan kecurangan sekarang sudah kecanduan puisi yang dibacakan Wira. Ya Tuhan, ada penulis hebat di dunia ini. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Aku belum pernah mendengar puisi-puisi yang dia sebutkan. Bakatnya sangat luar biasa. Hanya orang seperti itu yang layak untuk orang suci. Aku sangat tersentuh sehingga aku ingin memujanya sebagai guru. Mendengarkan pujian terus-menerus dari samping, Wira tidak memperdulikannya dan terus mengingat puisi kuno yang telah ia pelajari. Kali ini, dia harus membuat semua sastrawan mengaguminya, dan membiarkan puisi-puisi ini diabadikan di sini selamanya. Setengah batang dupa masih panjang, jika dibolehkan, Wira masih bisa menulis 20 puisi lagi. Saya orang asing di negeri asing, dan saya semakin merindukan keluarga saya selama musim perayaan. Saya tahu dari jauh bahwa saudara-saudara saya telah mendaki ke tempat yang tinggi, dan semakin sedikit orang yang menanam pohon. Kamu bertanya tentang tanggal kembali, tetapi hujan di malam hari membanjiri kolam musim gugur. Bab 1434. Mantap, sungguh luar biasa. Saya belum pernah melihat orang yang berbakat seperti Wira. Saya setuju untuk membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi orang suci. Luar biasa, aku rela menyerah. Jika itu aku, mungkin aku tidak akan bisa melakukannya walaupun dikasih waktu 1 tahun. Tapi dia dapat melakukannya dengan sangat baik. Sebelumnya, aku selalu merasa aku adalah seorang jenius yang langka di dunia. Baru setelah aku bertemu Wira dan mendengar 5 puisi yang dia tulis, aku menyadari bahwa aku salah. Mendengarkan semua orang memuji dirinya, Wira perlahan berdiri, lalu berkata, Ketua Sekte, aku telah menyelesaikan 5 puisi ini dalam setengah batang dupa, aku ingin tahu apakah aku bisa lulus ujian level pertama. Selain menyelesaikan 5 puisi dalam setengah batang dupa, Wira juga mendapat pujian dari seluruh sastrawan yang hadir. Ia telah menjadi orang dengan bakat sastra tertinggi dan harus lulus ujian level pertama. Oke, awalnya aku berpikir bahwa sebagai murid guru Hasto, kamu pasti cukup mahir dalam seni bela diri,
tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu juga memiliki bakat yang luar biasa dalam bidang sastra. Aku ingin tahu apakah 8 pemimpin keluarga dapat membiarkanmu lulus. Juan melihat bahwa Wira benar-benar berbakat. Semakin dia melihatnya, semakin dia puas. Jika pemuda seperti itu disandingkan dengan putrinya, dia pasti akan mampu melahirkan seorang cucu yang sangat berbakat. Beberapa pemimpin keluarga tidak menyangka dengan pencapaian sastra Wira begitu tinggi, seolah-olah mereka sudah meremehkan musuh mereka. Begitu banyak sastrawan hebat yang hadir tunduk pada bakat Wira, bagaimana tidak mereka meluluskan Wira? Hahaha, murid guru Hasto sudah memiliki pencapaian sastra seperti itu di usia muda. Ini sangat langka dan dia harus lulus. Ucap pemimpin keluarga Sani. Saya setuju. Beberapa pemimpin keluarga yang berhubungan baik dengan keluarga Triaji bersuara satu persatu. Sebagian pemimpin keluarga yang menentang Wira, tidak bisa apa-apa, terpaksa mereka juga menyetujui kelulusan Wira. 8 pemimpin keluarga mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan akhirnya Wira dengan suara bulat lulus ujian level pertama. Wira membungkuk sedikit pada Juan, lalu pergi bersama Hasto. Puspa juga mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya dan keluar. Tuan, tunggu sebentar. Untungnya, Puspa keluar tepat waktu dan menyusul Wira. Setelah Wira mendengar suara Puspa, dia berhenti lalu berbalik sambil berkata, "Puspa, ada apa?" Melihat ekspresi cemas Puspa, Wira mengira ada sesuatu yang terjadi. Tanpa diduga, Puspa menatap Hasto dengan hati-hati, pipinya sedikit merah. Hasto yang melihat itu langsung mengerti. Duh, aku lupa mengangkat jemuran, kalian berdua bicara saja dulu, jika terjadi sesuatu, datang saja ke tempatku, ucap Hasto seraya menggaruk-garuk bagian atas kepalanya. Setelah itu, Hasto bergegas pergi, kecepatannya sangat cepat. Setelah kepergian Hasto, Wira menatap Puspa seraya berkata, "Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Tuan, aku di sini untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah lulus ujian level pertama. Sejauh ini, aku belum tahu ujian kedua akan seperti apa. Jika aku bisa mengetahuinya, aku akan memberitahumu. Meskipun Puspa berkata dia ingin Wira menjauh, nyatanya, dia sangat senang Wira bisa datang menyelamatkannya. Bab 1435. Oke, jawab Wira. Setelah Wira menjawab, mereka berdua tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mungkin karena kata-kata Puspa terakhir kali, itu membuat mereka sedikit canggung. Ngomong-ngomong, ayahku memintaku untuk memberitahumu bahwa kamu harus tinggal di kediaman Triaji untuk sementara waktu. Jika kamu tinggal di tempat lain, kemungkinan besar kamu akan diserang, orang-orang itu sangat kejam, ucap Puspa sambil tersenyum. Wira mengangguk, lalu menimpali, kalau begitu, kamu antarkan aku saja, aku belum tahu di mana kediaman Triajimu. Wira berkata sambil tersenyum pada Puspa. Itu membuat wajah Puspa sedikit merah dan dia berjalan dengan cepat. Wira mengikutinya perlahan, mungkin karena Puspa bentar lagi mau berkompetisi. Jadi Wira beranggapan dia sengaja tidak mau terlalu dekat dengannya, jika tidak, dia mungkin akan dikritik banyak orang. Puspa mengerti apa yang dipikirkan Wira, jadi dia sengaja memperlambat kecepatannya. Keduanya terlihat sangat serasi saat berjalan bersama. Di bawah perhatian semua orang, Wira akhirnya sampai di kediaman Triaji. Juan juga pulang dengan membawa banyak sastrawan yang berada di aula tadi. Wira, teman-teman sastrawan ini mencarimu, mereka ingin menanyakan sesuatu. Aku lihat kamu sudah pulang ke kediaman Triajiku, jadi aku putuskan untuk membawa mereka ke sini. Juan memberitahu Wira tentang tujuan kunjungan orang-orang ini. Puspa merasa sangat senang saat melihat Wira dicari oleh banyak orang. Setelah bertemu Wira, masing-masing dari mereka memiliki serangkaian pertanyaan, jadi Wira menjawabnya satu persatu. Wira, kamu sungguh hebat, setelah mendengarkan puisimu, aku sangat tercerahkan. Benar, kamu sangat luar biasa, aku tidak menyangka bahwa aku ingin bermusuhan dengan orang sepertimu sebelumnya. Wira, puisi samping tempat tidurmu, cahaya bulan yang cerah,
diduga embun beku di tanah, bagaimana caramu membuatnya? Ketujuh puisi yang ditulis Wira saat itu telah dikumpulkan dan akan segera diterbitkan di seluruh benua. Puisi ini sebenarnya sangat sederhana. Saat aku duduk di tempat tidur dan memandangi bulan cerah di langit, tiba-tiba aku merasa rindu kampung halaman, lalu tanpa sadar 4 baris puisi ini muncul di benakku. Mendengarkan perkataan Wira, semua orang tertegun, lalu mengangguk-angguk seperti sudah memahaminya. Tuan, bolehkah saya bergabung? Sepertinya sangat seru. Puspa yang memperhatikan dari tadi, sekarang tidak bisa lagi menahan untuk tidak bertanya pada Wira, apakah dia boleh bergabung. Tentu saja Wira tidak keberatan. Melihat orang suci datang, semua sastrawan segera memberi hormat. Mereka semua sedikit terkejut, setelah mendengar orang suci memanggil pria yang sebaya dengannya sebagai tuan, tetapi, mereka tidak ada yang berani bertanya. Saya benar-benar tidak menyangka orang suci akan tertarik pada puisi. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dengan orang suci. Dilihat-lihat Tuan Wira dan orang suci itu sepertinya sangat cocok, ya. Benar, aku sangat mendukung kalian berdua. Sebenarnya saya juga merasakan hal ini sejak awal, tetapi saya juga merasa bahwa bagaimana mungkin seseorang tanpa bakat layak berdampingan dengan orang suci kita. Tampaknya, pemikiranku sebelumnya terlalu dangkal. Semua sastrawan menyanjung Wira dan Puspa. Sepanjang sore, mereka duduk bersama dan berdiskusi tentang sastra dan puisi. Bersambung.